Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih jurus-jurus, teknik-teknik, tips-tips untuk produksi musik dan mixing dan sekitarnya. Di sini aku pakai contoh remake lagunya Twice, I Can't Stop Me. Berikutnya bass. Kita bisa lihat di sini bassnya. Bassnya di sini pakai synthesizer ya. Tapi ini adalah konsep, jurus dan teknik yang juga bisa diterapkan kalau kamu mixing bass gitar. Di sini intinya adalah suara bassnya ini ada dua. Yang satu cenderung frekuensi atas-atas, frekuensi mid, high mid. Terus yang satu adalah frekuensi bawahnya aja. Mari kita dengarkan. Ini ada dua layer ini bassnya. Yang pertama kayak gini. Ini masih nama bass high. Soalnya isinya cenderung frekuensi yang lebih tinggi ya. Yang satunya seperti ini. Oh, nggak bunyi. Karena di awal bassnya yang frekuensi atas bunyi, yang frekuensi bawah belum bunyi. Jadi frekuensi bawahnya baru mulai di bagian lagu yang ini. Nah itu. Ya, jadi yang satunya ya. Bersama-sama. Yang frekuensi high ini dia cenderung agak nyebar dikit ke kanan kiri dikit. Frekuensi low-nya cenderung agak di tengah, tapi ada frekuensi-frekuensi agak high yang agak ke kanan kiri ya. Sementara yang ini cenderung satu suara aja, dan itu benar-benar kayak lebih di tengah gitu kan ya. Itu yang bikin bassnya kalau dimainkan bersama-sama ini, dia terasa lebar, tapi frekuensi low-nya juga tetap banyak yang di tengah. Karena frekuensi low bass itu kan emang cukup umum ditaruh di tengah aja. Kanan kiri nggak apa-apa sih. Kalau emang kamu pengen seperti itu dan kamu merasa itu tidak mengganggu kondisi tertentu, lagu tertentu. Kalau kamu merasa itu emang lebih enak, itu nggak apa-apa. Keputusan artistik yang nggak apa-apa. Tapi cukup umumnya kan frekuensi low bangetnya itu biasanya taruh tengah ya. Ya ini frekuensi low-nya juga banyak yang taruh tengah. Tapi di bass yang high ini, frekuensi high mid high-nya ada yang nyebar ke kanan kiri dikit. Bersama-sama dia jadi terasa agak lebar. Oh ya, ini juga kadang orang bertanya-tanya gimana caranya bikin suara bass biar terasa lebar. Karena emang di lagu-lagu itu kadang bassnya tuh kayak terasa memenuhi banget itu ya. Itu salah satu caranya bisa seperti ini. Jadi sering itu like frekuensi low bangetnya like sub-nya 60 Hz ke bawah. Itu like berusaha dibikin di tengah-tengah aja. Tapi terus sedikit di atas itu like I don't know, maybe ini bisa dicoba-coba sendiri ya. Enaknya di mana. Frekuensi sedikit di atasnya itu tuh agak nyebar dikit gitu ya. Bisa pakai efek-efek stereo enhancer, stereo widener, something like that. Kamu bisa pakai efek-efek seperti itu. Jadi itu bisa bikin bassnya terasa lebar, tapi juga tetap terasa terkontrol karena tidak nyebar secara melebar dan mengganggu yang lain-lain terlalu parah apa gimana gitu. Yang bisa dicontek juga ini tadi, ini di awal intro di mana itu pengen terdengar megah tapi kayak terasa lagunya belum mulai beneran gitu ya. Di awal frekuensi low bassnya belum ada, kan juga di drumnya kicknya itu juga belum main kan, belum masuk. Di awal nih intronya megah tapi agak melayang-layang gitu kan vibe-nya lagunya. Terus lagi keuntungannya, jurus teknik mixing bass kayak gini ini tidak hanya bisa diterapkan di synthesizer, ini juga cukup umum diterapkan di kalau kita memproses bass gitar. Jadi kalau kamu punya suara bass gitar itu bisa dipisah juga, dibikin dua layer, satu take aja, satu take yang sama, tapi misalnya di copy paste misalnya ya, di copy paste yang satu di efek, di EQ diambil low-nya aja, yang satu diambil agak high-nya. Nanti bisa diproses secara berbeda. Mungkin yang agak high ini bisa dikasih distorsi atau dikasih apa sesuai keinginan. Settingan compressionnya juga bisa berbeda, dan nanti dua ini bisa kita atur takarannya seberapa sesuai kebutuhan. Terus juga low-nya biasanya itu dikompres agak parah supaya stabil dan tidak mengganggu dinamik lagunya, karena kadang-kadang kan frekuensi low itu kalau ada yang keras apa gimana itu kadang kita susah mendeteksi. Sering frekuensi low-nya ini dikompres agak parah supaya oh ya udah aman semua segitulah. Dan nanti kalau bassnya pengen agak dinamik, itu yang dibikin agak dinamik frekuensi yang atas-atas ini yang kita bisa mendengarkan dengan lebih baik dan bisa mengontrol kalau oh itu udah pas, oh itu ada yang terlalu keras, oh itu kita bisa mengolah di bagian itu aja gitu misalnya. Seperti itu ya.
Terus juga keuntungannya lagi, kalau ada dua suara seperti ini, ada frekuensi low bangetnya, ada frekuensi yang agak high ini. Ini frekuensi yang high ini nanti kalau di play di speaker kecil itu suara bass yang akan kedengaran itu akan cenderung yang frekuensi low mid ke atas ini. Yang frekuensi low-nya low bangetnya ini kan kemungkinan nggak kedengaran kan ya di speaker kecil. Jadi kalau kita punya dua hal ini nanti itu seringnya lebih aman terkendali untuk bass line-nya tetap kedengaran walaupun dimainkan di speaker kecil kayak speaker laptop atau speaker HP. Begitu itu mixing bass.